Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengingatkan bahwa pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah selintas ya, walaupun 2 sesi, tapi mengingat kompleksitas kajian-kajian penelitian itu, saya hanya sampai pada bagian-bagian awal atau bagian-bagian yang masih umum sebetulnya. Itu bisa dikembangkan pada bimbingan-bimbingan atau pada sesi-sesi khusus nanti kalau ada waktu kita di semester berikutnya, semester yang akan datang. Nah, sekarang yang akan diperkenalkan adalah yang akan dibahas, dikaji adalah masalah penelitian. Jadi temanya mengenai masalah penelitian. Di sini yang ingin saya kemukakan adalah bagaimana kita mencoba memperluas pemahaman kita mengenai apa itu masalah penelitian. Saya katakan memperluas karena bukan arti bahwa Anda sudah mengajukan dan masalahnya sekitar itu, tetapi lebih pada pengalaman-pengalaman ketika kita kuliah dan bimbingan dengan mahasiswa-mahasiswa mengenai topik-topik penelitian. Istilah masalah penelitian ini secara umum masih pada definisi-definisi seperti ini, ya. Jadi selalu ketika seorang mahasiswa ditanya apa itu masalah penelitian, selalu jawabannya sekitar ini, kesenjangan antara kurang-kurangnya 2 aspek, 2 realitas, atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, ketidaksesuaian antara dasain dan solen, ya, kesenjangan dan sekitar itu, teori fakta, batasan dan praktik dan sebagainya. Definisi-definisinya seringkali berkisar pada ketidaksesuaian atau kesenjangan. Ya, dari definisi-definisi yang selama ini telah kita pahami, semua definisi tersebut mensyaratkan adanya minimal 2 variabel atau 2 konsep yang dua-duanya dimunculkan pada judul penelitian kita, sehingga seringkali judul itu selalu mengkorelasikan, menghubungkan, menjelaskan tentang pengaruh, dampak, hal-hal yang berkaitan seperti itu. Jadi selalu memunculkan 2 variabel. Ya. Sementara dalam pendekatan kualitatif, kedua variabel tersebut seringkali tidak dimunculkan dalam judul penelitian, sehingga seolah-olah banyak pandangan bahwa penelitian ini hanya satu variabel. Ada penelitian yang hanya satu variabel. Disebut variabel saja itu sudah menggambarkan adanya varian, kan? Jadi selalu menggambarkan 2 atau lebih variabel-variabel yang diamati dan diukur. Nah itu, sehingga kita di sini harus memperdalam, harus dilatih, gitu kan, bagaimana mengembangkan teori tersebut, terutama dalam penelitian kualitatif. Meskipun kedua variabel atau lebih tersebut tidak muncul di judul, dan seolah-olah satu variabel, tetapi sebetulnya di dalamnya ada yang disebut dengan hidden variable atau variabel tersembunyi yang menggambarkan adanya variabel di situ. Seringkali itu tidak dimunculkan. Oleh karena itu kita di sini akan coba lihat variasi merumuskan masalah penelitian lebih dari sekedar istilah ketidaksesuaian atau kesenjangan. Masuk ke slide berikutnya. Di sini ada 2 istilah yang penting kita pahami dulu, ya. Ada research problem atau masalah penelitian, ada social problem atau ada masalah-masalah sosial. Ada social
Nah, problem seringkali didefinisikan seperti tadi, ya, kesenjangan, ketidaksesuaian antara dua variabel atau lebih, kenyataan dan teori, antara harapan dan kenyataan, teori dan praktek seperti itu, ya. Nah, ada social problem. Social problem juga sama dalam beberapa hal, yaitu ketidaksesuaian, tapi berbeda dalam hal lain, ya, bukan sekedar ketidaksesuaian dua variabel, tetapi dari itu menggambarkan adanya problem-problem yang nampak dalam masyarakat yang berbentuk keprihatinan kita. Nah, keprihatinan adalah kata kunci untuk social problem, ya. Tetapi di dalam riset problem kita prihatin gitu ya tentang realita yang kita amati. Tapi yang perlu dalam riset problem itu kemampuan kita mendalami, ya, masalah yang ditemukan. Jadi dalam istilah social problem ada ketidaksesuaian antara harapan masyarakat, ya, masyarakat awam, masyarakat akademik, ya, antara kenyataan yang dihadapi. Jadi betul-betul masalah sosial berbentuk keprihatinan, ya, bisa berbentuk kecewaan, bisa berbentuk kesedihan, bisa berbentuk masalah gitu ya, masalah. Ketidaksesuaian antara keharusan secara normatif, ya, dengan prakteknya, yaitu yang dapat diamati dalam masyarakat atau kejadian-kejadian di masyarakat. Normatif di sini bisa normativitas dalam arti secara agama gitu ya. Agama mengharuskan seperti apa, umat beragama melakukan seperti apa. Ketika kedua hal ini dihubungkan, maka di situ terdapat semacam ketidaksesuaian, kesenjangan, ketidakmasuk akalan gitu ya. Atau kalau dalam sosial problem keprihatinan, karena membuat kita prihatin kenapa umat Islam tidak melaksanakan ajaran Islam, kenapa orang ingin sehat tetapi tidak berolahraga, itu kan keprihatinan. Atau kesulitan-kesulitan lain yang dialami masyarakat, kenapa timbul banjir, kenapa timbul longsor, itu adalah sosial problem. Nah, hal yang perlu kita dalami adalah, atau kita pahami adalah, tidak semua itu bisa salah penelitian. Meskipun di situ sangat potensial untuk dimunculkan sebagai masalah penelitian, tetapi amat tergantung kepada kemampuan kita menggali problem-problem di dalam masyarakat itu sehingga dia bisa menjadi masalah penelitian. Ya. Sehingga masalah sosial bisa menjadi masalah penelitian. Masalah sosial bisa diangkat ke dalam masalah penelitian, dan itu tergantung kepada kemampuan kita untuk mengangkatnya sebagai masalah penelitian. Jadi dengan kata lain, mengangkat sosial problem menjadi research problem, karena sebelumnya tidak semua masalah sosial bisa diangkat sebagai research problem. Bagaimana tantangannya bagi kita, bagaimana kita bisa mengangkat sosial problem menjadi research problem. Tidak semua masalah penelitian adalah merupakan masalah sosial. Tidak semua masalah penelitian adalah masalah sosial. Bagi masyarakat awam secara umum di lapangan itu tidak ada masalah. Misalnya apa yang kita amati adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Masalah yang kita amati, realitas yang kita amati tidak mengandung masalah apa-apa. Hal yang umum saja. Ya. Nanti kita contohkan untuk yang ke-1 dan yang kedua. Jadi masalah sosial menjadi masalah penelitian jika diketahui adanya kontradiksi atau hubungan tidak logis, ya, hubungan tak logis antara fakta, antara aspek-aspek yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada contoh misalnya, ya. Seorang kiai, seorang ustadz, seorang penceramah secara rutin melakukan pembinaan keagamaan di masjid atau di majelis taklim. Jumlah masyarakat di situ misalnya ada
100 kepala keluarga, ada 100 orang dewasa, misalnya 100 orang keluarga berarti 200 orang dewasa suami istri, ya. Dan ada sebuah majelis taklim yang secara rutin menyelenggarakan pembinaan keagamaan. Dari ke 100 kepala keluarga itu yang datang ke majelis taklim misalnya rata-rata setiap kali pertemuan ada 20 gitu ya, ada 15, bahkan Pak Ustadz harus nunggu lama sebelum jamaahnya datang. Nah, ketika ditanya kepada masyarakat, kenapa begini? Ya memang biasanya begitu, Pak. Kalau ke pengajian memang sedikit yang datang. Terus gimana? Ya nggak apa-apa, memang biasa. Jadi dianggap tidak ada masalah. Ya memang begitu. Sederhana saja gitu ya. Lalu gimana misalnya solusinya? Ya sudah saja Pak, memang seperti itu, selalu begitu. Nah, artinya bagi masyarakat tersebut yang hadir hanya 15-20 orang dari 200 orang penduduk di sana, itu bagi mereka bukan masalah. Bagi mereka bukan masalah. Nah, tetapi bagi peneliti bisa jadi itu masalah atau diangkat menjadi masalah. Ada 200 jiwa, jadi ada 200 umat Islam di satu perkampungan, ya. Tetapi yang datang ke majelis taklim hanya 10% atau hanya 10%. Kemana yang 90%? Nah, padahal mereka logikanya sebagai umat Islam mengikuti misalnya majelis taklim. Nah, itu yang dimaksud senjang itu ya, ketidaksesuaian. Seharusnya masyarakat itu datang berduyun-duyun ke majelis taklim. Kenyataannya masyarakat itu hanya 10% yang datang. Kemana yang 90%? Jadi sederhana saja seperti itu. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, mengangkat masalahnya. Jadilah itu masalah penelitian dalam bentuk tantangan. Kemana 90% anggota masyarakat Muslim tidak menghadiri majelis taklim. Nah, dari situ sudah bisa muncul atau ada peluang bagi kita sebagai peneliti untuk menggali akar masalah dari ketidakhadiran ke 90% penduduk. Nah, sebagai orang awam, seringkali kita secara tergesa-gesa yang itu adalah masyarakatnya yang 90% itu. Mereka kedul, mereka tidak rajin datang ke majelis taklim dan sebagainya. Tapi sebagai peneliti kita tidak bisa menjudgment seperti itu. Jadi justru yang harus dicari akar masalahnya di mana. Bisa jadi problemnya adalah di ustadznya, di penceramahnya, di materinya, di waktu yang disiapkan, dan ada kemungkinan lain. Itu ya, itu berarti social problem yang diangkat menjadi research problem. Jadi bisa mengangkat social problem yang oleh masyarakat dianggap bukan masalah, tetapi oleh kita di-create dengan cara mendalami ya, akar masalah yang terjadi di dalamnya sehingga bisa dianggap penelitian. Tidak semua masalah sosial adalah masalah penelitian. Ini contoh lain yang misalnya seperti ini. Pencurian di suatu kampung, ya. Terjadi pencurian di suatu kampung. Pencurian sendiri adalah sesungguhnya masalah, ya, karena ya ada orang yang dirugikan. Jadi pencurian adalah social problem. Pencurian adalah social problem. Tetapi ketika kita melihat sejumlah variabel di dalamnya, ya, yang bisa menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya peristiwa pencurian itu, kita melihat ada sejumlah variabel di dalamnya yang mendukung terhadap kemungkinan terjadinya. Misalnya, tidak diadakan ronda malam, masyarakat tidak menjaga rumahnya secara memadai. Kemudian hubungan anggota masyarakat di kampung itu rendah, cuek, ya, cuek, tidak pedulian pada
antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Tidak ada ronda malam, tidak dijaga, ya. Kampungnya terbuka sedemikian rupa, relasi antara anggotanya juga rendah atau kurang gitu ya. Pembinaan masyarakat juga tidak dilakukan, ya. Terjadi pencurian. Nah, jadi ada variabel pencurian, terjadi pencurian itu sebagai satu fakta X misalnya. Di sisi lain kita melihat tidak dijaga, tidak ada ronda malam, tidak ada hansip, masyarakat juga cuek satu sama lain. Maka hubungan antar terjadi pencurian dengan variabel-variabel tidak ada ronda, tidak ada hansip, tidak ada keamanan dan sebagainya itu kan sesuai. Artinya pencurian itu dari konteks riset problem tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah terjawab dengan sendirinya di dalam. Kenapa terjadi pencurian? Ya, jawabannya adalah karena tidak dijaga, karena tidak ada ronda malam, karena tidak ada keamanan, karena hubungan antar masyarakat juga cuek sehingga tidak tahu satu sama lain. Nah, jadi terjawab dengan sendirinya. Nah, itu yang dimaksud dengan jadi riset problem. Kenapa tidak menjadi riset problem? Karena tidak ada kesenjangan. Artinya terjadinya pencurian sudah terjawab dengan sendirinya. Tetapi jika begini, terjadi pencurian, padahal ada ronda malam, ada hansip, ada keamanan, aparat, hubungan satu sama lain antara anggota masyarakat juga baik, gitu ya. Rumah-rumahnya dikunci, ya pagarnya juga dikunci, tetapi masih terjadi pencurian. Nah, ini beda kan gambarannya dengan yang tadi. Nah, maka muncul pertanyaan, kenapa ya terjadi pencurian? Padahal sudah dijaga, padahal sudah ada ronda malam, padahal sudah ada keamanan, padahal rumah dikunci. Di situ kan, jadi beda dengan realitasnya. Nah, contoh atau ilustrasi yang kedua inilah yang dimaksud dengan masalah sosial yang diangkat menjadi masalah penelitian. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi masalah sosial tidak mesti menjadi masalah penelitian, tetapi dapat diangkat menjadi masalah penelitian jika kita mampu mengamati kontradiksi-kontradiksi atau paradok-paradok yang ada di dalam. Contoh lain, ada anggota masyarakat yang rajin sekali ikut majelis taklim, pengajian, ya, dan misalnya, ilustrasinya harus diganti. Social problem yang bukan social problem, tetapi bisa jadi riset problem. Bukan social problem, tetapi bisa jadi riset problem. Misalnya begini, di perkampungan itu, di suatu perkampungan, ya, di suatu perkampungan masyarakatnya banyak, tidak ada ronda malam, tidak ada keamanan, seperti gambar yang pertama tadi, dijaga gitu ya perkampungan itu, hubungan antara anggota masyarakat juga cuek lanjut, tetapi tidak pernah terjadi kejahatan, tidak pernah terjadi pencurian, tidak pernah terjadi perampokan, ya, tidak pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan oleh masyarakat, padahal di dalamnya tidak dijaga, tidak ada ronda, biasa-biasa. Nah, itu kan bukan bukan social problem. Karena dari konteks social problem itu bagus-bagus saja, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya, tidak dijaga, tidak ada hansip, tidak ada nama, tapi itu aman-aman saja. Berarti itu bukan social problem. Tetapi itu bisa diangkat menjadi research problem. Jadi yang bukan social problem bisa diangkat menjadi research problem juga bisa. Ya, pertanyaan yang dimuncul adalah, kenapa ya kampung ini aman-aman saja padahal tidak ada ronda malam? Itu kan pertanyaannya. Kenapa ya kampung ini aman-aman saja padahal tidak dijaga? Kenapa ya rumah ini aman-aman saja padahal rumah-rumah di masyarakat tersebut tidak pernah dikunci? Kenapa ya? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan keheranan, keanehan, tidak masuk akalan, ya.
ketika sejumlah variabel dihubungkan. Pada logikanya, jika tidak dijaga, tidak ada ronda malam, tidak ada keamanan, maka rawan pencurian. Tetapi ini kok aman-aman saja. Nah itu dari konteks sosial problem itu kan bagus-bagus saja, ya, bagus-bagus saja sebuah daerah yang aman, bukan sosial problem. Tetapi itu bisa diangkat menjadi research problem karena memang ada hubungan yang dianggap tidak logis. Nah disitulah ada upaya yang harus dijelaskan sehingga menjadi masalah menarik untuk riset. Di kelas juga begitu, misalnya kalau ini dalam pendekatan pendidikan, misalnya seorang mahasiswa tidak pernah kuliah, malas kuliahnya gitu ya, kalaupun kuliah dia cuek-cuek saja gitu ya. Tapi pas keluar nilainya dapat nilai tinggi A misalnya. Nah itu bagi mahasiswa yang bersangkutan kan nggak ada masalah, bagi siapapun tidak ada masalah. Tetapi bagi riset itu bisa jadi masalah karena ada hubungan yang tidak logis. Malas kuliah dapat nilai A, maka itu adalah kesenjangan. Karena logikanya adalah malas kuliah tidak lulus. Ini kok malas kuliah tapi lulus. Nah, itu kan jadi itu bukan social problem minimal bagi yang bersangkutan, tetapi menjadi research problem karena ada kesenjangan. Nah itu ya, jadi harus dibedakan antara research problem dengan social problem. Simpulannya seperti tadi, social problem tidak selalu mengandung research problem, tetapi di situ ada peluang pada kita untuk diangkat menjadi research problem. Research problem tidak harus menggambarkan social problem, karena research problem sekedar menghubungkan variabel jika di dalamnya ada ketidaksesuaian, kesenjangan atau paradoks. Nanti kita bisa kalau yang belum jelas bisa munculkan di pertanyaan ya. Berikutnya, nah bagaimana mengembangkan masalah penelitian dari sekedar pemahaman kita bahwa masalah penelitian itu adalah kesenjangan antar dua variabel. Dengan pemahaman yang terbatas seperti itu seringkali membuat kita menjadi sempit, ya, menjadi kesulitan mencari masalah-masalah penelitian. Ya, karenanya itu harus dikembangkan. Nah, masalah penelitian seringkali didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara variabel X dan variabel Y, ketidaksesuaian antara desain ya, keinginan atau harapan, dan realitas ya, desain itu, dan solon, keinginan atau harapan atau idealnya. Nah dari sini kita kembangkan pengembangan masalah penelitian itu menjadi misalnya kontradiksi antar fakta, ini masih tersesuai dengan ini ya, hubungan yang tak logis, celah atau gap antar X dan Y, ambiguitas, kesamaran ya, samar tidak jelas, hambatan-hambatan atau kesulitan, dan penyimpangan-penyimpangan. Dengan definisi ini bisa satu tahap berkembang. Kita tidak hanya menghubung variabel atau ada ambiguitas di situ, ada celah ya, gap di situ. Celah yang dimaksud atau gap yang dimaksud adalah seperti ilustrasi tadi. Ada 200 anggota masyarakat muslim yang hadir hanya 10%-nya, maka yang disebut celah atau gap itu adalah kemana yang semula. Jadi masalahnya adalah bukan di 200 orang itu, tetapi di 90% dari 200 itu yang tidak hadir, itu yang menjadi masalah atau yang disebut dengan celah atau gap. Jadi upaya pencarian atau penggalian masalah penelitian difokuskan kepada ke 90% itu, karena yang 10% sudah jelas. Baik, kita lihat lagi selanjutnya. Nah ini bagian atas ini adalah pemahaman atau kesemuanya ini adalah pemahaman kita mengenai research problem. Ya. Research problem seringkali didefinisikan sebagai ketidaksesuaian, disimbolkan misalnya dengan plus dan minus. Variabel X, variabel Y. Variabel X-nya misalnya ada hansip, ada keamanan, ada ronda malam. Ya, tetapi terjadi pencurian, tidak aman, ya, tidak tertib.
ada ronda malam, ada hansip, ada keamanan, tetapi rawan pencurian, tidak aman, genting gitu ya, tidak tertib. Nah, ini kan seringkali di konotasi dihubungkannya atau sebaliknya, tidak aman, tidak ada hansip, tidak ada keamanan, tidak ada penjagaan, tetapi aman-aman saja. Nah, itu juga masalah. Yang bagian kedua ini bukan social problem, tetapi research problem. Yang kedua ini yang bukan social problem. Nah, kita bandingkan sekarang. Ada ronda malam, ada penjagaan, ada hansip, ada keamanan, aman, tertib. Ya, berarti kan sesuai ini antara X dengan Y, antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jika begini, maka berarti tidak ada masalah. Mau meneliti apa? Karena jawabannya sudah terjawab di dalamnya. Ada keamanan, ada hansip, ada ronda malam, karenanya menjadi tertib. Maka pertanyaan kenapa bisa tertib? Karena ada ronda malam, karena ada keamanan. Jadi terjawab di situ tanpa harus melakukan tes. Tidak ada keamanan, tidak ada ronda malam, tidak ada penjagaan, terjadi pencurian, terjadi perampokan, tidak aman, tidak tertib. Itu juga sudah terjawab. Kenapa tidak aman? Kenapa tidak tertib? Karena tidak ada hansip, tidak ada keamanan. Jadi ini yang itu kesesuaian. Meskipun ini adalah social problem, di sini bukan atau tidak menjadi riset problem. Kenapa? Karena jawabannya sudah ada di dalam hubungan antar variabel tersebut. Nah, ini pemahaman awal kita sesungguhnya sudah harus sampai di situ. Nah, kita lihat lagi pengembangan berikutnya. Dalam pengembangan berikutnya, bagan-bagan menjadi seperti ini. Ya, pada gambar yang kedua, Ini kan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi. Maka kita kembangkan sekarang dengan simbol plus. Ya. Komplek permukiman itu dijaga, ya, orang mau masuk di situ ada satpam, KTP-nya diambil, ya, digantikan misalnya dengan kartu parkir atau kartu masuk gitu ya, kartu parkir dan sebagainya. Tapi kita belum tahu dampak seperti apa dengan adanya penjagaan seperti itu. Kalau tadi di sini kan menjadi tahu, ya. Kalau di sini belum tahu. Jadi dampak atau akibat dari keberadaan suatu variabel. Prinsip ada alam, ada penjagaan, ada keamanan. Jika begini, apa yang akan terjadi? Dampak seperti apa yang akan terjadi di tempat tersebut? Nah, kita belum tahu. Kalau di sini kan sudah tahu, ya. Kalau di sini belum tahu akan seperti apa. Akan mencari tahu apa dampak dari variabel X ini. Nah, itu dampak atau akibat. Begitu juga ketika ketiadaan variabel X, tidak ada ronda malam, tidak ada keamanan, tidak ada hansip, ya. Kira-kira jika begini perkampungan itu, apa yang akan di lingkungan kita belum tahu. Nah, ini adalah model masalah penelitian berikutnya yang sering disebut dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Jadi hanya menggambarkan dampak dari sebuah peristiwa, dampak dari sebuah realitas sebagai variabel. Inilah yang seringkali disebut sebagai penelitian itu kok hanya satu variabel, padahal ada variabel yang sedang dicari sebagai dampak dari keberadaan variabel yang satu tadi, ya, atau ketiadaan variabel yang satu tadi. Jadi format ini mengembangkan pemahaman sebelumnya yang seperti ini. Model ketiga adalah kalau model kedua tadi mencari dampak atau akibat, kalau model ketiga ini mencari latar penyebab, ya, latar belakang. Aman, itu aman, harmonis,
kira-kira apa yang menyebabkan aman, menyebabkan tertibnya, menyebabkan harmoni terjadi tercipta di perkampungan itu. Nah, itu dipertanyakan sebab musababnya. Jadilah itu seperti ini formatnya, ya. Atau sering terjadi pencurian, tidak aman, ada pembunuhan, dan segala macam ketidaktertiban. Apa sih penyebab dari keadaan-keadaan seperti ini? Nah, itu dicari sebab-sebabnya. Oleh karena itu kita sering menemukan judul, ya, latar belakang munculnya, misalnya, masa latar belakang munculnya komunisme di Indonesia, latar belakang munculnya gerakan-gerakan radikal di Indonesia, ditanyakan latar, gitu ya. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas di sini. Kalau model kedua ini di sini menanyakan akibat, ya. Kalau model ketiga ini menanyakan sebab atau latar. Nah, dari sini Anda atau kita bisa membandingkan sekarang, ternyata yang dimaksud masalah penelitian tidak harus variabel yang bertentangan satu sama lain pada saat yang sama, tetapi di sini kita hanya menemukan satu realitas, satu fakta, satu variabel, dan mendorong kepada kita untuk mengembangkannya, menggalinya, memperdalamnya lebih lanjut, terutama aspek dampak atau akibat-akibat dari keberadaan variabel yang satu tersebut atau variabel X tersebut. Jadi dengan kata lain, variabel X-nya sudah ketemu, sudah ketahuan, sudah diketahui, sudah jelas. Variabel Y-nya yang masih sama dan perlu digali lebih lanjut. Begitu juga ini, sudah ketemu akibatnya, tetapi penyebabnya apa? Latar dari sebuah peristiwa itu apa? Indonesia ini kok tidak enggak aman-aman, masih juga belum aman. Kenapa? Indonesia ini kok masih belum harmoni, terjadi banyak radikalisme. Kenapa? Latar. Jadi format kedua mempertanyakan ke depannya, akibatnya format atau model ketiga mempertanyakan sebab dari sebuah peristiwa. Nah, di sini kita bisa bandingkan, kalau ini hanya dua saja, ya, keberadaan sesuatu mengakibatkan apa, tapi di sini format dari semula menjadi dua format menjadi 6 format latar. Kita lihat lagi pengembangan berikutnya. Ini model yang tadi. Seringkali kita menganggap jika formatnya seperti ini, maka tidak ada masalah. Seperti tadi saya katakan, sudah sesuai antara dasain dan dasol. Sudah sesuai antara harapan dan kenyataannya. Sudah masuk akal antara ketiadaan sesuatu berdampak kepada sesuatu yang lain. Tidak ada ronda malam, terjadi pencurian, itu sudah sesuai. Ya. Jadi seringkali XY-nya sudah sesuai. Sehingga perlu diteliti di sini. Nah, seringkali mahasiswa ketika dihadapkan pada realitas seperti ini, lalu dia berhenti. Kesulitan. Karena tidak ada masalah, karena masalahnya sudah terjawab dengan sendirinya dari hubungan antar dua variabel tersebut. Nah, bagaimana mengembangkan itu menjadi seperti ini? Ketika XY-nya sudah diketahui seperti ini dan dianggap tidak ada masalah, ya, karena sesuai antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, sesuai antara X dan Y-nya, ya. Ini kan tidak ada masalah. Nah, bagaimana memunculkan masalah itu? Oke. Ini ada satu nih yang tertinggal, tanda tanya dua-duanya. Nah, kalau ini menjadi tidak masalah karena memang bagi mahasiswa atau kita peneliti belum punya apa-apa. Ya, X-nya dia tidak tahu, Y-nya dia tidak tahu, mau meneliti apa? Kalau dua-duanya memang tidak tahu. Jadi ini adalah awal. Kita loncat saja ke sini. Ketika plus ini ditemukan, maka ganti variabel Y itu menjadi X lagi. Jadinya X1, X2. Ya.
X1-nya ada ronda malam, X2-nya aman. Nah, kita mencari Y-nya bagaimana, atau mengamati Y-nya yang lain seperti apa. Maka kalau sudah begini, ini sudah ada masalah karena di dalamnya kita menemukan kesenjangan plus minus ya di sini. Jadi kesenjangannya bukan antara X1 dengan X2, tetapi antara X1 X2 dengan Y. Di sini bisa kita ambil contoh, misalnya seorang seorang anggota masyarakat rajin sekali ke masjid, mengikuti sholat berjamaah, ikut majelis taklim, ya, ngaji dan sebagainya. Tetapi kok dia melakukan pencurian? Oh, ibadahnya taat, datang ke majelis taklimnya juga rajin, tetapi mencuri. Nah, sini kan, itu kan ini banyak terjadi kan gitu ya. Seorang elit negara gitu ya, sumbangannya ke masjid besar, bikin masjid di mana-mana gitu ya, ibadahnya juga baik gitu ya, kelihatan sekali rajin, tetapi tiba-tiba ketemu dia melakukan korupsi. Nah, itu kan. Jadi sekarang variabelnya direkayasa dari XY menjadi X1, X2 menjadi rajin ke masjid atau nyumbang banyak, zakatnya, infaknya, sedekahnya besar, ya. Ikut bersolat berjamaah juga rajin, ikut ke masjid ikut majelis taklim pengajian juga rajin, tetapi kok ketahuan kedapatan korupsi. Ya, udah ketahuan di situ muncul masalah. Jadi ini cara memunculkan masalah. Intinya, jika Anda melihat sejumlah variabel dalam masyarakat, selama variabel-variabel itu berkesesuaian secara logika, itu tidak ada masalah, maka harus dicari variabel lain yang bisa memunculkan masalah, karena tergambarkan variabel yang lain itu ada paradoks di situ, ada ketidaksesuaian. Ya. Banyak penelitian-penelitian seperti ini, misalnya ya, kalau di sekolah atau di kampus, mahasiswa tersebut rajin masuk ke kelas, aktif di kelas, melaksanakan tugasnya juga baik, ikut ujian dan sebagainya, tetapi muncul tiba-tiba tidak lulus atau nilainya rendah. Kan begitu. Hubungan X1 dengan X2 sesuai, tetapi dampaknya kepada Y menjadi tidak sesuai. Jadi masalahnya adalah sekarang X1, X2 berhadapan dengan Y, ya, plus berhadapan dengan X. Begitu juga sebaliknya. Nah, format yang sama bisa dikembangkan dalam bentuk seperti tadi, plus tanda tanya, minus tanda tanya. Plus sebabnya seperti apa, minus sebabnya seperti apa. Di sini harus ada simbol ini ya, terlewat ini. Nanti saya kopikan dulu. Nah, ini. Ada dua realitas yang kira-kira sebabnya seperti apa. Ini juga ada dua realitas yang berkesesuaian, dampaknya akan menjadi seperti apa. Sama seperti tadi pada format terdahulu yang saya ilustrasikan. Ya. Oke, sebelum tanya jawab, kita lihat lagi. Ini sudah baru. Oh, udah. Itu dulu Pak Fik, kalau ada tanda-tanda, ada tanya-tanya yang mungkin. Ya Pak Dodi, yang ini tuh cuma tentang teknis, ini suaranya ke double katanya sama suara TV, kemungkinan maksudnya mungkin suara Mas Yus. Itu, jadi itu saja yang catatan tentang suara saja, gitu Pak Dodi. Ya, mungkin karena berdekatan ya.
Lanjut saja berarti Pak Dot. Ada kalau ada mahasiswa ada yang mau. Silakan kalau ada kawan-kawan. Sampai situ dulu sebelum ke research problem. Ada berapa orang? 33. Oke. Ya, barangkali ada yang silakan lagi. Ya. Ada. Izin Pak Taufik. Nah, silakan. Arif Humaidi. Ya, siap, Prof. Prof. Dodi, tadi saya tangkap di slide 3, mohon maaf kalau salah. Ini untuk permasalahan yang lebih banyak pada penelitian lapangan begitu, Prof. Oke. Ya, kalau untuk penelitian yang studi pustaka begitu Pak caranya, itu bagaimana cara untuk menyusun permasalahan, Prof? Terima kasih. Jadi penelitian, pemikiran atau kajian. Nah, di sini juga ada pemahaman yang mungkin harus dilengkapi atau di lapangan penelitian itu dua macam memang. Satu yang disebut lapangan itu adalah real ya, lapangan dalam arti field research ya, pergi ke lapangan melihat realitas sosial. Tapi lapangan penelitian itu juga adalah kepustakaan, itu juga lapangan penelitian. Jadi di sini pemikiran, ide, ya, atau apa, pemikiran, ide-ide atau norma, gitu ya, norma-norma sebagai apa yang tertuang di dalam teks misalnya, sehingga disebut dengan kajian pemikiran, itu juga lapangannya adalah buku-buku itu. Nah, pada dasarnya gambarannya sama Pak Arif. Kalau saya harus beri contoh begini, tafsir misalnya ini, saya loncat ke penelitian teman-teman yang di tafsir. Ada tafsir Al-Quran itu satu, tapi tafsir itu kok banyak. Tapi realitasnya kan banyak. Nah, secara sederhana kita bisa memahami itu sebagai mufasir yang satu menafsirkan ayat ini berbeda dengan mufasir yang lain. Nah, problemnya, research problemnya ada apa ya? Mufasir yang satu ini kok beda menafsirkan ayat ini dengan mufasir yang lain, ya kan? Nah, itu lapangan penelitian. Maka muncullah judul-judul ayat-ayat kepemimpinan dalam tafsir Al-Marugi ya, dengan tafsir Al-Azhar Angka misalnya, studi banding. Nah, itu juga sama. Kenapa muncul masalah seperti itu? Karena ada kesenjangan, ketidaksesuaian. Apa ketidaksesuaiannya atau masalahnya adalah ada satu ayat tentang kepemimpinan kok ditafsirkan berbeda. Kenapa berbeda? Padahal logikanya ayatnya sama, para mufasirnya sama-sama muslim, bisa ya, sama-sama menafsirkan. Mestinya, nah ini logika sederhananya, mestinya penafsir, tapi faktanya kok penafsirannya berbeda. Maka muncul masalah, kenapa berbeda penafsiran? Nah, muncullah di situ studi komparatif, ya, studi perbandingan antara satu pemikir dengan pemikir yang lain. Contoh lain yang tidak membanding misalnya, ada pemikiran unik dari atau pemikiran menarik dari satu orang pemikir. Misalnya yang sedang saya bimbing di sini, saudara Ziaul Haq misalnya meneliti tentang BWD zaman Syekh Nursi. Dia memiliki konsep tentang nir kekerasan atau non-violence approach, pendekatan nir kekerasan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah realitas sosial bahwa sekarang terjadi misalnya banyak sekali radikalisme, banyak sekali tindak-tindak kekerasan di masyarakat. Tetapi kita tidak bermaksud meneliti kekerasan di masyarakat. Kita bermaksud meneliti satu konsep
saintifik tentang kekerasan. Ternyata ada pendekatan yang disebut dengan non-violence approach, ya, pendekatan kekerasan. Nah, ini menjadi menarik ketika dihadapkan kepada realitas bahwa terjadi peristiwa-peristiwa kekerasan, tetapi itu tidak akan kita teliti. Kita hanya akan meneliti ide seseorang tentang non-violence yang harus diketahui, dimasyarakatkan, ya, oleh si peneliti agar di sini menjadi alternatif bahwa ada pendekatan-pendekatan non kekerasan, sehingga pendekatan kekerasan dianggap sebagai ditawarkan ide dari seseorang ya, tentang adanya pendekatan non violence atau kekerasan. Itu Pak. Jadi masalah, kalau menggali masalah tetap dari realitas, dari wacana, ya, dari khazanah pemikiran masyarakat yang sekarang sedang muncul. Tetapi kita tidak meneliti itunya, yang kita teliti adalah pemikiran seseorang. Atau beri contoh, Pak Arief ingin mengajukan seperti apa kalau yang tidak berbentuk field riset itu, misalnya. Baik, Prof, saya coba sementara, Prof, ya. Misalnya saya ingin mencoba dalam tema besarnya itu adalah melihat pengaruh budaya lokal dalam memahami term-term agama, begitu, ajaran-ajaran agama. Saya ambil contoh misalnya adalah bagaimana orang Jawa memahami agama yang terdapat dalam karya Raden Ngabayi Ronggowarsito, misalnya begitu. Di situ ada corak mistisnya dan sebagainya. Bagaimana Pak kami untuk menyusun permasalahan? Kalau tadi saya tangkap dari jelasan Bapak tadi itu, saya akan mengambil yang menyebabkan konsep Ronggowarsito dalam penelitiannya terhadap agama, itu yang akan kami jelaskan yang ada di sana. Nanti akan ketemu mungkin gara-gara disebabkan oleh kultur tertentu, maka akan membuat tafsir tertentu, begitu. Masih Pak. Oke, coba disederhanakan. Ronggowarsito menulis bunyi kitab, ya. Halo? Ronggowarsito punya karya. Ya, kalau mohon izin suaranya agak jelas ya. Pengaruh kultur Jawa terhadap pemahaman agama Ronggowarsito, begitu Pak, misalnya begitu. Yang itu masalah penelitian, pengaruh kultur Jawa terhadap pemikiran Ronggowarsito, ya. Itu udah jelas itu. Di mana? Apa yang mau dipertanyakan atau mau minta dijelaskan? Yang dipertanyakan adalah bagaimana kita, kalau tadi Prof mencoba mengurai tentang permasalahannya, kalau yang tadi itu kira-kira permasalahannya apa, Prof, begitu? Oke, ini setiap orang, ya, termasuk di situ adalah Ronggowarsito sendiri, punya pemikiran, ya. Punya pemikiran, dan pemikiran Ronggowarsito dituangkan di dalam kitabnya, gitu ya, di dalam kitabnya atau di dalam bukunya itu. Nah, kita membaca buku itu dan kita ingin mengetahui apa latar pemikiran atau pengaruh-pengaruh atau konteks sehingga Ronggowarsito mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu, kan gitu ya. Nah, itu berarti ada di format ini, Pak. Ada di format ini. Ya. Ada di format ini. Ya. Atau ada di format, kita lihat yang lain, format yang lain. Ya, saya kira ini ya, di format ini. Ya, tadi saya tangkap yang 6 itu Pak, yang latar yang seperti, ya, betul, ya. Nah, contohnya memang seperti itu. Ya. Atau bukan ini terlalu detail, terlalu kompleks. Yang ini sebetulnya nih, yang nggak ada. Harus ada gambar satu lagi. Oh, oke, sorry. Nah, kayaknya ini ada yang kelewat nih gambar, baru ketahuan setelah ada pertanyaan Pak Arief. Bentar. Jadi di sini saya contohkan ini aja ya. Plus yang ini nih. Oh, yang ini, oke, yang ini ya. Yang ini ya Pak Arief ya.
Ya. Ronggo Warsito yang ini berarti Ronggo Warsito menulis menuangkan pemikiran dalam buku apa nama kitabnya? Tahu nggak Pak? Kitabnya banyak, Prof. Tapi coraknya tuh mistisisme Ronggo Warsito. Mistisisme Ronggo Warsito. Jadi banyak ya kitabnya. Jadi plus simbolnya ini sih plus ini. Ada pemikiran-pemikiran Ronggo Warsito yang tertuang dalam tulisan-tulisan dia. Itu realitasnya kan? Nah, itu realitas itu. Realitasnya ada Warsito ya tentang mistisisme. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang melatar belakangi pemikiran-pemikiran Ronggo Warsito sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran seperti itu, seperti yang tertuang di dalam buku-bukunya itu. Nah ini kan formatnya ini Pak. Jadi betul sekali apa yang dikemukakan Pak Arief itu adalah model judul format kelima ini, format kelima. Jadi ada sebuah realitas yaitu pemikiran dari Ronggo Warsito, ya. Sebuah pemikiran tidak muncul begitu saja, tetapi secara kontekstual pasti dia dipengaruhi oleh banyak aspek. Nah, aspek-aspek inilah yang belum diketahui oleh kalangan akademisi, apalagi oleh kalangan awam. Kita perlu memahami konteks atau latar ya yang memunculkan pemikiran seseorang. Nah, sekarang pemikirannya sudah ada, tetapi latar belakang yang memunculkan pemikiran ini belum ketahuan, padahal perlu diketahui. Nah, di sini yang disebut dengan aspek signifikansi dalam penelitian. Ya. Sebuah realitas harus diketahui akar masalahnya, penyebabnya, latar terjadinya, ya, sebab-sebabnya, karena dengan pengetahuan itu akan memberi manfaat yang banyak, sehingga kita bisa lebih banyak memahami kenapa Ronggo Warsito menulis ide-ide mistisisme seperti itu. Betul, saya kira itu contoh yang bagus dari Pak Arief. Tetapi apakah yang melakukan atau sudah ada yang melakukan tetapi masih ada celah, kekurangan, samar, ambiguitas, ya, atau jangan-jangan ada salah penafsiran dan sebagainya. Jika penelitian-penelitian itu sudah ada, maka tugas kita adalah mengoreksi, mengembangkan, mendukung, ya, mengaktualkan lagi, atau mengkritisi. Jika belum ada, berarti kita adalah penelitian pertama yang melakukan eksplorasi sebab tersembunyi. Jadi masalahnya di sini adalah latar yang belum diketahui. Padahal untuk memahami pikiran-pikiran Ronggo Warsito harus dipahami juga latar belakang atau konteks sosial yang membentuk pemikiran. Faktanya atau belum kajian tentang itu. Nah, itu signifikansinya. Ya, clear. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, Oke, yang lain silahkan kalau ada hal. Ini ingin meyakinkan saja. Nah, Pak Yi, mangga. Berarti kalau saya simpulkan, bukan saya simpulkan, untuk melihat variabel X dan Y itu, X itu adalah latar sebab, Y itu dampak akibat. Begitu nggak Pak Prof? Tidak selalu begitu. Ya. Tidak selalu begitu. MengX-Y-kan itu tidak selalu linear seperti itu ya. Kalau di model ke-6 ini, yang digambar ini, ya, ke-5 dan ke-6, justru X-nya yang belum diketahui. Atau penyebabnya belum diketahui, akibatnya sudah diketahui. Gitu. Gitu. Coba ulangi lagi Pak Yi, mungkin saya belum jelas menangkap. Lihat dari diagram yang disajikan oleh Pak Prof, sampai yang bagian yang model XY itu, saya menangkap bahwa yang X itu bermakna latar atau sebab, Y itu dampak dan akibat. Apakah seperti itu enggak pemahamannya? Maaf Pak Prof. Oke. Ya saya kira kalau itu yang digambarkannya memang seperti itu. Ya.
kita tidak harus terganggu dengan simbol XY, karena itu hanya memudahkan. Yang penting adalah memahami realitasnya. Realitasnya ada sejumlah realitas ya yang kita temui. Ya. Beberapa diantaranya sama, beberapa diantaranya perlu digali lebih lanjut, atau mungkin masih ada yang belum diketahui X atau Y. Ya. Tapi dalam penelitian kuantitatif biasanya urutannya seperti itu memang Pak. X itu realitas yang ada, ya, Y itu pengaruhnya terhadap apa, gitu ya. Tapi kalau mau menanyakan latar, X itu adalah Y-nya. Jadi bisa jadi sebab-musabab itu menjadi Y, karena X-nya itu yang kita temukan awal ini. Temuan awal realitasnya, gitu ya. Seperti tadi, X-nya itu adalah buku Ronggo Warsito, ya. Nah, yang akan dicari adalah apa konteks sosial yang mendorong kepada pikiran-pikiran Ronggo Warsito seperti itu. Maka yang sebab itu menjadi Y, itu Pak. Iya, terima kasih Pak Prof. Oke. Silakan yang lain, kawan-kawan. Pak Haji Umar sudah ada ini ide untuk disertasi, silakan. Ini terutama bagi teman-teman yang mau UP semester 3 ini, silakan aja barangkali kalau ada yang perlu ditanyakan ke Pak Dodi. Saya Prof mau bertanya. Langsung Silakan. Gini Pak, kalau kita di kuantitatif itu biasanya ada dua kategori ya dalam merumuskan masalah penelitian itu. Kategori gap, yang kedua itu gap. Nah, seperti ini misalnya ada faktor-faktor, ada 5 faktor yang mempengaruhi sesuatu misalnya harga saham berpengaruh 5 faktor ya. Nah, hasil penelitian-penelitian sebelumnya itu kita rumuskan di dalam pendahuluan ya, ketika sebelum masuk kepada perumusan masalah. Kalau misalnya ada penelitian yang tidak konsisten, ya, penelitian si A ternyata faktor ABC berpengaruh, ya. Ternyata cuman CDE gitu-gitu, itu sudah bisa menjadi salah ya, dan itu kita dalam pendahuluan itu. Sampai kita merumuskan nanti masalahnya misalnya. Nah, kalau dalam penelitian seperti yang mau buat itu misalnya perbandingan pemikiran Al-Ghazali dengan, nah apakah di pendahuluan kita harus tunjuk misalnya pemikiran mengenai negara itu menurut si A, si C begini, menurut D begini, sehingga di situ terlihat ada perbedaan dari berbagai macam pemikir. Atau kita harus fokus di kedua yang mau kita teliti, seperti tadi terdapat pendapat atau penelitian orang tentang kedua pemikir itu, atau gimana? Oke. Ibarat format yang 3, Pak. Ghazali dan apa rencana Pak Mangun itu? Kemarin Agustinus ya? Nah. Agustinus. Oke, sekarang kita judulnya itu apa rencana kemarin? Saya lupa lagi. Gimana Prof? Rencana judulnya itu? Perbandingan pemikiran Santo Agustinus dengan Imam Al-Ghazali. Okay. Pemikiran politik ya. Pemikiran politik Santo Agustinus dengan Imam Al-Ghazali. Nah, yang harus kita pahami ya teman-teman semua, penelitian itu berangkat dari peristiwa atau dari keadaan atau dari realita. Nah, penelitiannya harus berangkat dari situ, apapun gitu ya. Karena penelitian itu harus melakukan penelitian terhadap yang ada itu baik ada ya dalam arti eksistensi, dalam arti peristiwanya ada, yang ada dalam arti objeknya ada. Jadi berangkat ya, penelitian itu harus dari sesuatu yang ada. Jangan meneliti yang tidak ada atau
atau jangan meneliti yang diharapkan. Banyak ini ya penelitian-penelitian ketika ditanya ada peristiwanya, belum Pak, justru itu yang akan diteliti. Nah itu jadi salah, itu jadi meneliti yang tidak ada jadinya. Nah, bahwa penelitian itu harus berangkat dari realitas, dari yang ada, apakah yang ada itu bentuk pemikiran, apakah yang ada itu memang peristiwa. Nah yang adanya pada Pak Mamun itu adalah sekarang dua, ada pemikiran Al-Ghazali kan gitu ya, ada kan. Yang kedua ada pemikiran pemikiran Al-Ghazali tentang politik dalam bukunya, ada pemikiran Agustinus yang dia tuangkan dalam buku-bukunya juga. Nah itu adalah realita-realita yang dari situlah kita berangkat. Nah lalu mau apa dengan adanya yang dua itu? Nah pertanyaan sederhananya adalah kenapa ya Agustinus dengan Al-Ghazali kan beda. Yang satu kalangan atau apa namanya Muslim, yang satu dari kalangan Kristen ya, Kristen Protestan ya, atau Kristen lah katakan. Katolik, Prof. Katolik, Katolik. Nah itu ada samanya, yaitu dua-duanya berpikir tentang, ada beda dua-duanya di latar belakang berdampak kepada dalam rumusan kedua orang itu tentang politik, karena mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berminat dalam politik, tetapi yaitu perbedaan latar keagamaan. Apakah ini memiliki implikasi atau dampak terhadap format-format atau rumusan-rumusan pemikirannya itu. Nah di sini jadi X1, X2, X1 Al-Ghazali, X2 Agustinus, atau X1 Agustinus, X2 Al-Ghazali, yang ingin kita cari adalah Y-nya. Apa dampak dari kedua pemikir ini dengan latar yang belakang itu terhadap produk-produk pemikirannya. Karena pendekatannya, kalau dilihat dari kedua realita ini, Pak Makmur bermaksud mengadakan studi banding, maka berarti ini adalah studi banding ya, comparative study tentang Al-Ghazali dan Agustinus dalam pikiran politik. Nah, yang jadi masalah adalah ya, masalah penelitian maksud saya. Yang jadi masalah penelitian adalah itu tadi. Dua realita yang sama-sama berminat ya, dalam mengkaji politik, tetapi memiliki latar keagamaan yang berbeda. Nah, bagaimana nanti yang akan digali pertanyaannya atau tanda tanyanya, Y-nya itu menjadi tanda tanya kan? Menjadi simbol tanda tanya ini. Itu yang akan digali. Jadi masalahnya adalah implikasi dari latar kedua orang ini sama dan bedanya terhadap pemikiran-pemikiran, sehingga dalam pemikiran-pemikirannya atau yang akan kita gali juga sama, di mana kesamaan-kesamaan pemikiran Ghazali dan Agustinus, di mana perbedaan pemikiran Ghazali dan Agustinus, apa yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Itu masalah penelitiannya sangat mendalam. Jadi pendekatan komparatif itu fokus pada dua atau tiga itu apa bedanya. Tapi kalau untuk level yang lebih lanjut seperti disertasi ini harus mempertanyakan yang ketiga dan keempat, yaitu kenapa timbul perbedaan pemikiran itu, kenapa timbul persamaan dalam pemikiran, kenapa beda padahal dua-duanya berminat dalam bidang yang sama yaitu politik, kenapa berasal dari latar keagamaan yang berbeda, kan itu makin mendalam dengan cara seperti itu. Jadi ini adalah format seperti ini ya, seperti yang saya terus ada kedua ini dengan keragaman pemilih kedua tokoh dari apa yang saya temukan. Nama ini juga saya
tidak di sesi berikutnya sampaikan secara singkat saja. Kalau di masalah belum apa atau sudah jelas atau pertanyaan jelas sudah dapat.